Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel CEO Dija. Kali ini dengan Bu Dija kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Nah, mengingat pada materi sebelumnya bahwa sholat sunnah itu bisa dikerjakan dengan 3 cara, yakni yang pertama ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan berjamaah, yang kedua ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan munfarid, yang ketiga ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan berjamaah dan juga munfarid. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Oke, sebelum ke materi, CEO Dija mau mengingatkan tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan lupa wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, tidak bersalaman terlebih dahulu, setiba di rumah langsung mandi, dan gunakan uang elektronik. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Mari kita meluncur. Nah, mengenai sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid, kita akan mencapai kompetensi dasar, yakni yang pertama 3.6 memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. 4.6 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Nah, sikap mulia yang wajib kita terapkan, yakni terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab, dan juga berpendirian kuat. Nah, berjamaah dan juga munfarid, sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid itu ada apa aja? Yang pertama ada sholat tarawih, yang kedua ada sholat witir, yang ketiga ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan juga ada sholat tasbih, dan juga ada sholat-sholat yang lain. Nah, sebelumnya untuk mengingat materi sebelumnya kan, itu ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah itu ada 5, yakni sholat idul fitri, sholat khusuf, sholat idul adha, sholat khusuf, dan juga sholat istisqa. Dan kalau sholat sunnah munfarid itu ada 3, yakni sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat istikharah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid, yakni seperti yang tadi telah kita sebutkan ya, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah tasbih, dan juga yang lain. Nah, yang pertama mengenai tentang sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Oke. Nah, mengenai sholat tarawih, yakni sholat tarawih dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Oke, ingat ya, pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih itu ada 8 rakaat. Ini ada beberapa perbedaan pendapat ya. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat, ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, dan juga ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu ada 36 rakaat. Nah, perbedaan jumlah bilangan rakaat ini itu tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau kalau teman-teman pengen sholat tarawih dengan 8 rakaat boleh, 20 rakaat juga boleh, atau yang sempurna atau yang maksudnya lebih banyak ya, 36 rakaat juga boleh. Tapi umumnya itu dengan 20 rakaat atau 8 rakaat. Nah, selanjutnya mengenai tentang niat sholat tarawih. Nah, niat sholat tarawih itu harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati, dan jika diucapkan bunyi niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua
mengenai sholat witir. Nah, sholat witir hukumnya itu sunnah muakkadah seperti halnya dengan sholat tarawih, yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, sholat witir ini dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang waktu fajar sholat subuh. Nah, jadi waktunya juga sama seperti sholat tarawih, akan tetapi kalau sholat tarawih kan khusus pada malam bulan Ramadan, tapi kalau sholat witir ini untuk malam-malam biasa juga disunnahkan. Nah, oke. Mengenai rakaat sholat witir ini adalah ganjil, jadi harus ganjil ya, 1, 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11, jadi nggak boleh yang genap, nggak boleh 2, 4 dan seterusnya. Jadi semisal mau sholat 3 rakaat berarti 2 rakaat terus ditambah 1 rakaat, jadi jangan digabung menjadi 3 rakaat karena ini nanti beberapa ulama tidak memperbolehkan karena menyerupai sholat maghrib nantinya, jadi hukumnya makruh. Oke, jadi harus semisal mau sholat witir 3 rakaat berarti harus dipisah 2 rakaat sama 1 rakaat, dan begitu seterusnya ya, berlaku dengan rakaat-rakaat berikutnya. Nah, mengenai niat sholat witir, yakni jika niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jadi niat itu pakai hati, dan juga kalau diucapkan bunyi niatnya adalah sebagai berikut. Kalau yang niat untuk sholat witir yang 2 rakaat, yakni usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, artinya saya berniat sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jika sholat witirnya 1 rakaat, yakni niatnya usolli sunnata raka'atal witri lillahi ta'ala, saya berniat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, oke. Jadi bagi orang yang yakin akan bangun di sepertiga malam atau sebelum fajar, maka disunahkan mengakhirkan sholat witir pada waktu tersebut. Namun untuk kehati-hatian atau sebagai penjagaan jikalau tidak bangun, maka lebih baik melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi sebenarnya keutamaan sholat witir ini dikerjakan pada waktu di sepertiga malam atau setelah sholat tahajud ya. Nah, jadi sholat witir ini bisa dikatakan dengan sholat penutup pada malam hari. Nah, jadi setelah sholat witir itu nggak ada sholat lagi. Biasanya kalau kita sholat isya, habis sholat isya sholat ba'diyah isya, terus habis itu sholat witir. Nah, setelah sholat witir itu tidak diperkenankan untuk sholat kembali, baik itu sholat apapun. Jadi sholat witir itu adalah sholat penutup.